Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil di tepi pantai. Di sebuah sudut jalan, Herman, seorang tukang becak muda yang tampan dengan wajah khas keturunan Jawa, sedang menunggu penumpang. Tubuhnya kekar, kulitnya sawo matang, dan matanya selalu memancarkan kebaikan hati. Meski hidupnya sederhana, ia dikenal ramah dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan. Ketika hampir memutuskan untuk pulang karena cuaca yang buruk, seorang wanita datang terhuyung-huyung dari arah minimarket. Wajahnya pucat, langkahnya goyah, dan tangan kirinya memegang perut seperti menahan sakit. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanya Herman dengan nada penuh perhatian. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Nadia, hanya menggeleng sambil memegang pagar. Ia tak mampu berkata-kata, hanya menunjukkan ekspresi kesakitan. "Biar saya antar ke rumah sakit, Bu. Cepat naik becak saya," desak Herman. Nadia mengangguk lemah, dan Herman dengan sigap membantunya naik ke becak. Ia kemudian mengayuh dengan kecepatan luar biasa, menerobos hujan deras untuk membawa Nadia ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Herman membantu Nadia masuk ke ruang gawat darurat. Dokter segera menanganinya. Setelah memastikan Nadia berada di tangan yang tepat, Herman duduk di ruang tunggu dengan pakaian basah kuyup. Meski lelah, ia tetap menunggu dengan sabar, tak ingin meninggalkan wanita itu sendirian. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dan memanggilnya. "Mas, ibu yang tadi sudah sadar. Dia ingin bertemu," kata perawat itu. Herman masuk ke ruangan dengan hati-hati. Nadia yang terbaring di tempat tidur tersenyum lemah padanya. Meski wajahnya tampak lelah, kecantikannya tetap memancar. "Terima kasih, Mas. Kalau bukan karena Mas, mungkin saya sudah tak tahu apa yang terjadi," ucap Nadia dengan suara parau. Herman hanya tersenyum malu-malu. "Ah, tidak usah berterima kasih, Bu. Sudah kewajiban saya menolong sesama. Lagi pula, saya hanya seorang tukang becak." Nadia memandangnya dengan tatapan penuh rasa syukur. "Nama saya Nadia. Saya berhutang budi pada Mas." "Siapa namanya?" "Herman, Bu." "Panggil saja Herman," jawabnya sederhana. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidup keduanya. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah sakit, Herman melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Namun, pikirannya sering melayang pada sosok Nadia. Ada sesuatu yang berbeda tentang wanita itu, bukan hanya kecantikannya, tetapi juga aura kelembutan yang terpancar darinya. Sementara itu, Nadia ternyata juga tidak melupakan Herman. Setelah sembuh dari sakitnya, ia menyuruh asistennya, Pak Jono, untuk mencari tahu siapa tukang becak yang telah menolongnya. Berkat bantuan para tukang becak lain, Nadia akhirnya menemukan Herman di pangkalan becaknya. "Herman," sapa Nadia saat turun dari mobil mewahnya. Herman terkejut melihat Nadia muncul di hadapannya. Ia bahkan merasa salah tingkah melihat wanita itu kini berpakaian rapi, lengkap dengan tas bermerek yang tampak mahal. "Bu Nadia, ada apa kesini?" tanya Herman. "Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung." "Mas Herman, Anda menyelamatkan nyawa saya," kata Nadia sambil tersenyum hangat. Nadia kemudian memberikan amplop tebal berisi uang sebagai tanda terima kasih. Namun, Herman menolaknya dengan halus. "Maaf, Bu, saya menolong ibu bukan karena mengharapkan imbalan," ujarnya. Sikap Herman membuat Nadia semakin kagum. Jarang ia menemukan seseorang yang begitu tulus. Karena penasaran dengan kehidupan Herman, Nadia mulai mengobrol lebih dalam dengannya. Dari cerita-cerita sederhana itu, Nadia mengetahui bahwa Herman adalah anak yatim piatu yang harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Hari itu, Nadia kembali ke rumahnya dengan hati yang tersentuh. Meski ia seorang janda kaya yang memiliki segalanya, ada rasa kosong yang selama ini tak pernah bisa ia isi. Namun, pertemuannya dengan Herman seperti memberikan warna baru dalam hidupnya. Di sisi lain, Herman merasa takjub dengan kebaikan Nadia. Meski hidup dalam kemewahan, wanita itu tidak sombong. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, pertemuan itu menjadi awal hubungan yang lebih dekat antara Herman dan Nadia. Setiap pagi, Herman sering melihat mobil mewah Nadia berhenti di depan pangkalan becak. Wanita itu datang tidak hanya untuk sekadar menyapa, tetapi juga membawa makanan atau minuman untuk Herman dan rekan-rekan sesama tukang becak. "Mas Herman, hari ini ada waktu. Saya ingin meminta bantuan," ucap Nadia suatu pagi. Herman menatapnya dengan bingung. "Tentu,
Bu Nadia, bantuan apa? Antarkan saya ke panti asuhan dekat sini. Saya biasa ke sana untuk memberi donasi, tapi sopir saya sedang sakit, jelas Nadia. Tanpa pikir panjang, Herman mengangguk. Baik, Bu, silakan naik ke becak saya. Nadia tersenyum, lalu duduk di becak Herman. Sepanjang perjalanan, keduanya mengobrol ringan. Herman menceritakan masa kecilnya yang sulit setelah ditinggal orang tua, sementara Nadia berbagi cerita tentang kehidupannya sebagai janda kaya yang kesepian setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Di panti asuhan, Herman melihat sisi lain dari Nadia. Wanita itu tampak begitu tulus dan penuh kasih sayang kepada anak-anak di sana. Cara Nadia berbicara dan membagikan hadiah membuat Herman semakin mengagumi wanita itu. Mas Herman, apakah Mas pernah berpikir untuk memiliki keluarga sendiri? Tanya Nadia tiba-tiba saat mereka duduk di teras panti asuhan. Herman terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti menggugah sesuatu yang selama ini ia pendam. Sejujurnya, saya ingin, tapi saya sadar, hidup saya terlalu sederhana. Mana ada wanita yang mau hidup dengan seorang tukang becak seperti saya, jawab Herman dengan senyum getir. Nadia hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Herman lebih dari cukup, pribadi yang tulus dan pekerja keras seperti dia adalah sosok yang jarang ditemukan. Seminggu setelah kunjungan ke panti asuhan, Nadia kembali menemui Herman. Kali ini, ia membawa kabar yang mengejutkan. Mas Herman, saya ingin menawarkan pekerjaan untuk Anda, kata Nadia saat mereka duduk di sebuah warung kecil. Pekerjaan, Bu? Tanya Herman heran. Iya, saya membutuhkan seseorang yang bisa membantu mengurus taman di rumah saya. Saya tahu Mas Herman pasti merasa tidak nyaman meninggalkan pekerjaan sebagai tukang becak, tapi tolong pertimbangkan ini. Saya akan membayar Mas dengan gaji yang lebih baik, jelas Nadia. Herman terdiam. Tawaran itu menggiurkan, tetapi ia merasa ragu. Ia tidak ingin dianggap mengambil kesempatan dari kebaikan Nadia. Maaf, Bu Nadia, saya takut pekerjaan itu terlalu berat untuk saya, jawab Herman akhirnya. Namun, Nadia tersenyum lembut. Mas Herman, ini bukan tentang pekerjaan. Saya ingin membantu Mas memiliki hidup yang lebih baik. Kalau Mas tidak mau, saya tidak akan memaksa. Malam itu, Herman merenungkan tawaran Nadia. Di satu sisi, ia merasa bangga dengan pekerjaannya sekarang, tetapi di sisi lain, ia juga ingin mengubah hidupnya. Akhirnya, Herman menerima tawaran Nadia. Hari pertama bekerja di rumah Nadia terasa canggung baginya. Rumah itu besar dan mewah, dengan taman luas yang dipenuhi bunga-bunga indah. Namun, Herman tetap bekerja dengan sepenuh hati. Selama bekerja, Herman sering bertemu Nadia yang selalu ramah dan bersikap hangat. Mereka semakin sering berbincang, hingga akhirnya hubungan mereka berkembang menjadi lebih akrab. Namun, tidak semua orang menyukai keberadaan Herman di rumah itu. Asisten pribadi Nadia, Pak Jono, memandang Herman dengan curiga. Baginya, Herman hanyalah seorang pria miskin yang mungkin mengincar harta majikannya. Mas Herman, saya harap Anda tahu batasan. Jangan lupa, Bu Nadia adalah orang penting di kota ini, sindir Pak Jono suatu hari. Herman hanya tersenyum pahit. Ia tidak ingin memperkeruh suasana dan memilih untuk fokus bekerja. Hubungan Herman dan Nadia semakin dekat. Suatu malam, Nadia mengundang Herman untuk makan malam bersama. Dalam suasana yang hangat, mereka berbagi cerita hingga larut malam. Mas Herman, apa yang membuat Mas selalu terlihat bahagia meski hidup sederhana? Tanya Nadia tiba-tiba. Herman tersenyum. Bahagia itu sederhana, Bu. Selama saya bisa membantu orang lain dan merasa berguna, itu sudah cukup. Jawaban itu membuat hati Nadia bergetar. Ia merasa Herman adalah pria yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Tanpa disadari, perasaan cinta mulai tumbuh di hati Nadia. Namun, ia ragu untuk mengungkapkannya. Bagaimana mungkin seorang wanita kaya sepertinya jatuh cinta pada seorang tukang becak? Suatu hari, Nadia jatuh sakit parah. Herman, yang telah bekerja di rumah itu selama beberapa bulan, menjadi orang yang paling sigap merawatnya. Ia bahkan rela tidak tidur demi memastikan Nadia mendapatkan semua yang ia butuhkan. Mas Herman, kenapa Mas begitu peduli pada saya? Tanya Nadia dengan suara lemah. Herman menatapnya dengan penuh ketulusan. Karena ibu adalah orang yang sangat baik. Saya hanya ingin membalas kebaikan ibu. Namun, bagi Nadia, perhatian Herman adalah lebih dari sekadar balas budi.
Ia merasa ada cinta di balik semua itu. Setelah sembuh, Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia memanggil Herman ke ruang tamunya. "Mas Herman, saya ingin bertanya sesuatu," kata Nadia dengan wajah serius. "Silakan, Bu Nadia," jawab Herman, meski hatinya berdebar. "Apakah Mas Herman mau menikah dengan saya?" Pertanyaan itu membuat Herman terkejut. Ia tidak pernah membayangkan hal ini. "Bu, apakah Ibu yakin?" "Saya hanya seorang tukang becak," ucap Herman dengan suara gemetar. Namun, Nadia tersenyum. "Mas Herman, saya tidak peduli dengan status atau pekerjaan Anda. Yang saya lihat adalah hati dan ketulusan Mas. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan seseorang yang benar-benar tulus mencintai saya." Herman terdiam. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. "Saya tidak pernah bermimpi ini akan terjadi. Tapi, kalau Ibu yakin, saya bersedia." Pernikahan Herman dan Nadia bukanlah kabar yang diterima dengan mudah oleh lingkungan sekitar. Keputusan Nadia, seorang janda kaya yang terpandang, untuk menikahi seorang tukang becak seperti Herman, menjadi bahan perbincangan panas di kalangan sosialita kota itu. Bahkan, keluarga besar Nadia pun memberikan tekanan yang tidak sedikit. "Adikmu sudah gila, menikahi tukang becak. Apa dia tidak malu pada kita?" kata salah satu kakak Nadia dalam pertemuan keluarga. Nadia menghela napas. "Saya tidak menikahi status sosialnya, Kak. Saya menikahi hati dan kebaikannya. Kalau kalian tidak bisa menerima Herman, itu masalah kalian, bukan saya." Namun, di balik sikap tegas Nadia, hatinya juga tidak sepenuhnya tenang. Tekanan dari keluarganya dan cibiran dari masyarakat perlahan-lahan menggerus kebahagiaannya. Sementara itu, Herman merasakan tekanan yang berbeda. Sejak kabar pertunangan mereka tersebar, Herman menjadi sorotan di lingkungan tempat tinggalnya. Teman-temannya di pangkalan becak sering meledeknya. "Wah, Mas Herman sekarang sudah jadi orang kaya. Jangan lupa sama kita yang masih di bawah ini ya," kata salah seorang temannya sambil tertawa. Herman hanya tersenyum, meski hatinya merasa berat. Ia tahu, status barunya sebagai calon suami seorang wanita kaya mengubah cara orang memandangnya. Kadang, ia merasa tidak pantas berada di sisi Nadia. "Saya cuma tukang becak, apa benar saya bisa membahagiakan dia?" gumam Herman pada dirinya sendiri suatu malam. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, Herman selalu teringat wajah Nadia dan bagaimana wanita itu selalu memperlakukannya dengan penuh cinta dan penghargaan. Seminggu sebelum pernikahan, Nadia mengundang Herman untuk bertemu dengan keluarganya. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, tapi juga menegangkan. Nadia ingin memperkenalkan Herman secara resmi, meski ia tahu keluarganya tidak setuju. Hari itu, Herman datang dengan pakaian sederhana, namun rapi. Setibanya di rumah mewah kakak Nadia, ia disambut dengan tatapan dingin dari beberapa anggota keluarga. "Jadi, ini tukang becak yang kamu pilih, Nadia?" sindir salah satu sepupu Nadia. Herman hanya menunduk, menahan perasaan terhina. Tapi Nadia segera angkat bicara. "Cukup, kalau kalian tidak bisa menghormati Herman, lebih baik kita sudahi pertemuan ini," kata Nadia tegas. Namun, seorang wanita tua yang duduk di ujung meja, Ibu Nadia, akhirnya angkat bicara. "Nadia, kamu yakin dengan keputusanmu? Pria ini mungkin baik, tapi bagaimana dengan masa depanmu? Kamu punya banyak pilihan yang lebih baik," kata sang ibu dengan nada lembut, namun menusuk. Herman, yang sejak tadi diam, akhirnya memberanikan diri bicara. "Bu, saya tahu saya tidak kaya atau berpendidikan tinggi. Tapi saya berjanji akan mencintai dan menjaga Bu Nadia dengan seluruh hidup saya. Saya tidak akan membiarkan dia merasa kekurangan, meskipun saya harus bekerja lebih keras." Semua orang terdiam mendengar keteguhan hati Herman. Bahkan Ibu Nadia tidak bisa menyangkal ketulusan di balik kata-katanya. Meski tidak sepenuhnya setuju, ia akhirnya memberi restu dengan syarat, "Buktikan bahwa kamu pantas untuk anakku." Di tengah persiapan pernikahan, masalah lain muncul. Pak Jono, asisten pribadi Nadia yang selama ini merasa posisinya terancam sejak kehadiran Herman, mulai merencanakan sesuatu. "Orang seperti Herman tidak pantas berada di rumah ini, apalagi menikahi Bu Nadia," gumamnya. Pak Jono mulai menyebarkan desas-desus tentang Herman. Ia mengatakan bahwa Herman hanya mengincar harta Nadia dan bahwa pria itu sebenarnya memiliki banyak hutang yang disembunyikan.
Kabar ini sampai ke telinga Nadia. Meski awalnya ragu, Nadia langsung meminta Herman untuk menjelaskan. Herman, aku tidak percaya gosip itu. Tapi aku harus bertanya, apa kamu punya masalah yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Nadia dengan nada lembut, namun tegas. Herman terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi ia tidak marah. Ia dengan tenang menjelaskan, Bu Nadia, saya tidak pernah punya niat buruk. Kalau soal hutang, saya memang pernah meminjam uang untuk memperbaiki becak saya, tapi itu sudah lunas. Saya tidak punya apapun untuk disembunyikan dari ibu. Nadia percaya pada Herman, tetapi ia tahu seseorang mencoba mengadu domba mereka. Ia segera menyelidiki, dan tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa Pak Jono adalah dalang di balik semua itu. Pak Jono, Anda sudah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun. Kenapa Anda melakukan ini? Tanya Nadia dengan mata berkilat marah. Saya hanya ingin melindungi Anda, Bu. Saya tidak ingin Anda salah memilih pasangan, jawab Pak Jono, mencoba membela diri. Melindungi, dengan cara memfitnah orang lain. Mulai sekarang, Anda tidak lagi bekerja di rumah ini. Tegas Nadia. Meski masalah dengan Pak Jono selesai, Nadia masih harus menghadapi keluarga dan teman-temannya yang terus memberikan komentar pedas. Namun, ia dan Herman saling menguatkan. Herman bekerja lebih keras dari biasanya. Ia mulai menerima pekerjaan tambahan untuk menunjukkan pada semua orang bahwa ia mampu menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Sementara itu, Nadia memastikan bahwa pernikahan mereka berjalan sesuai rencana, meskipun ia harus menghadapi tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Di malam terakhir sebelum hari pernikahan, Herman duduk sendirian di taman rumah Nadia. Ia merenungkan semua yang telah ia lalui. Apakah aku benar-benar pantas untuk dia? Pikirnya. Namun, suara lembut Nadia membuyarkan lamunannya. Herman, aku tahu kamu banyak berpikir akhir-akhir ini. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku memilih kamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan itu yang membuatku yakin. Herman hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak mengecewakan Nadia. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar cerah, seolah memberikan restu pada pernikahan Herman dan Nadia. Meski awalnya diragukan banyak orang, pernikahan ini tetap digelar di halaman belakang rumah Nadia yang luas, dikelilingi taman bunga yang indah. Tamu undangan mulai berdatangan. Sebagian adalah teman-teman dekat Nadia yang masih menunjukkan raut wajah heran. Namun, ada juga para tetangga Herman dari kampung, yang datang dengan penuh sukacita dan membawa doa terbaik. Herman berdiri di kamar tamu rumah Nadia, mengenakan jas sederhana yang dipinjamkan oleh salah seorang tetangganya. Ia berdiri di depan cermin, tampak gugup. Dalam hatinya, ia terus bertanya apakah ia benar-benar pantas berada di sini. Pintu kamar diketuk, dan Pak Suro, salah satu rekan becaknya, masuk. Herman, kamu ini luar biasa, Nak. Tidak semua orang bisa sampai di titik ini. Tapi ingat, pernikahan itu bukan tentang apa kata orang. Ini tentang bagaimana kamu menjaga perempuan yang sudah memilih kamu, katanya sambil menepuk bahu Herman. Herman mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Sementara itu, di kamar lain, Nadia sedang didandani. Gaun putihnya sederhana, tetapi anggun, menonjolkan kecantikan alaminya. Bibinya yang semula menentang pernikahan itu, kini berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Nadia, kamu pasti tahu bahwa ini bukan jalan yang mudah. Tapi jika dia benar-benar orang yang bisa membuatmu bahagia, maka jalanilah. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik, ucap bibinya. Ketika upacara dimulai, semua mata tertuju pada Herman yang berjalan menuju pelaminan. Meski ia hanya seorang tukang becak, langkahnya mantap, dengan wajah yang penuh keyakinan. Nadia, yang digandeng oleh kakaknya, tampak berseri-seri. Saat kedua mempelai berdiri di depan penghulu, suasana menjadi hening. Prosesi ijab kabul berlangsung dengan hikmat. Herman bin Sunario, apakah engkau menerima Nadia binti Soeharto sebagai istrimu? Tanya penghulu. Dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas, saya terima pernikahan ini dengan sepenuh hati. Karena Allah, jawab Herman lantang, suaranya bergetar oleh emosi. Sah, seru para saksi serempak. Herman menarik napas lega, sementara Nadia menitikkan air mata bahagia. Akhirnya, mereka resmi menjadi suami istri. Setelah upacara selesai, giliran Nadia dan Herman menyampaikan sepatah dua patah kata kepada para tamu.
Nadia mengambil mikrofon terlebih dahulu. Saya tahu banyak yang meragukan keputusan saya menikah dengan Herman. Tapi hari ini, saya ingin semua orang tahu satu hal, Herman adalah orang yang membuat saya percaya lagi pada cinta sejati. Dia tidak datang membawa kekayaan, tapi dia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan, kerja keras, dan hati yang bersih. Dan itu sudah cukup bagi saya. Para tamu terdiam, bahkan beberapa teman sosialita Nadia yang semula sinis mulai terenyuh mendengar kata-katanya. Giliran Herman berbicara, dengan suara pelan, ia berkata, "Saya hanyalah seorang pria sederhana. Saya tidak punya apa-apa selain cinta dan tekad untuk membahagiakan Nadia. Mungkin saya tidak sempurna, tapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjaga dia, setiap hari dalam hidup saya." Kata-kata itu mengundang tepuk tangan meriah. Bahkan ibu Nadia, yang awalnya menentang pernikahan ini, tampak menghapus air matanya. Saat resepsi berlangsung, seorang tamu yang tak diundang tiba-tiba datang. Ternyata, ia adalah Pak Jono, mantan asisten pribadi Nadia. Semua orang terkejut, termasuk Nadia dan Herman. Pak Jono berjalan ke arah pelaminan dengan wajah menunduk. "Bu Nadia, Mas Herman, saya datang bukan untuk membuat masalah. Saya hanya ingin meminta maaf. Saya salah karena mencoba memecah belah kalian. Tapi sekarang saya sadar, kalian benar-benar saling mencintai, dan saya mendoakan kebahagiaan kalian." Nadia tersenyum kecil. "Maafmu diterima, Pak Jono. Semoga kita semua bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik." Kejadian itu membuat suasana menjadi semakin hangat. Para tamu yang tadinya ragu pada pasangan ini mulai berubah pikiran. Setelah semua tamu pulang, Herman dan Nadia akhirnya memiliki waktu untuk berdua. Mereka duduk di taman, ditemani cahaya bulan yang indah. "Herman, aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah. Banyak orang yang masih meremehkanmu, atau bahkan menungguku menyesali keputusan ini. Tapi aku yakin, selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya," ucap Nadia sambil menggenggam tangan suaminya. Herman menatap Nadia dengan penuh kasih. "Bu Nadia, maksud saya, sayang, selama kamu di sisiku, aku tidak takut apapun. Aku mungkin bukan orang kaya, tapi aku akan bekerja keras untuk memastikan kamu tidak pernah merasa kekurangan." Malam itu, mereka berbicara tentang impian-impian sederhana. Nadia tidak meminta kemewahan, sementara Herman berjanji akan terus berusaha menjadi suami yang baik. Hari itu menandai awal perjalanan baru bagi Herman dan Nadia. Pernikahan mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau latar belakang. Meskipun perjalanan ke depan penuh tantangan, mereka yakin bahwa dengan cinta, kepercayaan, dan ketulusan, mereka bisa menghadapi segalanya. Di kota kecil itu, kisah cinta seorang tukang becak dan janda kaya menjadi legenda yang terus dikenang oleh banyak orang. Cinta berpayung roda 3, begitu orang-orang menyebutnya, menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala perbedaan.